nama panjangku, itu nama Iya panjangku. ayam, nanti aku satuin, awas aku mau opening dulu. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lihat tadi si ayam ini lagi ngapain? Minta disatuin. Kamu udah bisa tebak aku mau bikin apa? Tentunya aku mau bikin bukan dari bahan ini, bukan juga dari ayam plastik ini, tapi mau bikin dari ayam beneran ini. Ini ayam aku beli seperempat aja, harganya di pasar 9.000. Tapi di pasar itu harga per kilonya sekarang lagi mahal, 36.000 per kilo. Nah, ayam ini mau aku olah jadi ayam popcorn. Aku mau tahu apa aja bumbunya dan gimana sih caranya. Ayo kita langsung mulai ke meja eksekusi. Oke, yang pertama aku mau kenalin dulu bahan-bahannya. Ini ada ayam potong seperempat kilogram. Aku sengaja beli yang udah dipotong kecil biar nanti nggak susah pas ngefiletnya. Harganya 9.000 per seperempat. Lalu ada terigu. Ini aku pakai terigu segitiga curah seperempat kilogram. Harganya 2.500 dan itu nggak akan kepake semua. Lalu ada 1 butir telur ayam. Harganya 2.000. Lalu ada penyedap rasa dan ada juga garam. Itu dia bahan-bahannya, jadi cuma segitu aja bahan-bahannya. Mari kita mulai. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu terigu untuk melumuri ayamnya nanti. Kita tuangkan terlebih dahulu terigunya ke mangkok yang agak besar biar nanti kita leluasa pas melumuri ayamnya. Kita hitung berapa sendok yang bakal aku pakai. Oh iya, aku nakarnya bakal per sendok mentung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tunggu, kira-kira cukup nggak ya? Aku tambah deh 1 sendok lagi, 8. Jadi yang aku pakai total 8 sendok mentung terigu. Kita taliin dulu terigu yang sudah dipakai tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan penyedap rasa. Aku mau pakai penyedap rasanya segimana ya? Gusti Ngabrolo, aku mau pakai, kita hitung aja ya berapa yang mau kita pakai. Ini aku pakai takarannya per seperempat sendok makan. Aku tuh lupa nyimpen sendok tehnya di mana, jadi ya aku akalin aja masukinnya pakai sendok makan tapi dengan ukuran per seperempat. Tadi aku masukin 4 kali per ukuran seperempat sendok makan, jadi totalnya untuk penyedap rasa itu 2 sendok makan. Lalu selanjutnya kita beri garam. Aku mau kasih garamnya kira-kira 3/4 sendok makan aja, tapi aku mau masukinnya secara perlahan. Aduh, ini garam susah ya keluarnya kalau nggak pakai sendok kecil. Oke, kita masukin dulu. Ini 3/4, lalu kita aduk-aduk dulu biar nggak ada garam yang ngegumpal. Selanjutnya kita masukin lagi garamnya. Sisanya yang tadi ya, totalnya tetap 3/4 sendok makan. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman kurang asin ya tinggal ditambahin aja. Gimana caranya kita tahu asin atau enggak? Ya kita tinggal cobain aja. Sebelum dicobain pastiin semuanya sudah tercampur rata. Mari kita colek terigunya. Nah, kalau ini aku rasa ini udah cukup asin dan cukup gurih, pas lah menurut aku. Selanjutnya, kita pecahkan 1 butir telur untuk celupan ayamnya, agar nantinya terigu nempel di ayamnya. Untuk telur, kalian bisa pakai putihnya aja, atau pakai semua putih dan kuningnya dicampur gitu. Kalau misalnya pakai putih telurnya aja, nanti tekstur luar ayam popcornnya itu bakal sedikit keras. Bukan keras sih, kayak ngeblek ketrak gitu lah. Jadi ayamnya crunchy gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai kuning telur dan putih telurnya, nanti tekstur luar ayam popcornnya akan lebih renyah, jadi sirnya itu lembut dan empuk gitu. Maksud dari tekstur bagian luarnya itu bagian terigunya gitu ya. Kalau untuk ayamnya yang pasti bakal lembut karena ayamnya itu dilindungi oleh lapisan terigu. Oke, alhamdulillah telur sudah pecah dengan sempurna. Si kuningnya nggak pecah. Setelah itu mari kita kocok telur dengan lepas. Tapi sebelumnya beri dulu penyedap rasa. Untuk takarannya dikira-kira aja, asal jangan terlalu banyak. Jadi si penyedap rasa ini biar rasa telurnya nanti nggak terlalu polos. Setelah itu telur kocok lepas sampai bagian kuningnya yang utuh bercampur rata dengan bagian putih telurnya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya mari kita langsung ke bagian potong memotong ayam. Untuk ayamnya ini bakal aku filet dulu untuk memisahkan antara bagian tulang dan dagingnya, karena yang akan kita pakai adalah hanya dagingnya aja. Dan untuk tulangnya nanti bisa teman-teman manfaatkan misalnya untuk bikin spatula spaghetti tulang, atau mungkin mau bikin kaldu ayam, atau mau ikut dilumuri dengan tepung terigunya juga bisa ya. Ini aku lagi misahin antara daging dan tulangnya.
tinggal dikerut-kerut aja, dipotong-potong aja. Nah, untuk bagian tulangnya mau aku pisahin. Bentar, aku cari mangkok kecil dulu. Kita masukin ke mangkok kecil tulangnya. Lalu setelah itu kita potong-potong dagingnya. Kita potong-potong kecil karena kan ini ayam popcorn, jadi potongnya kecil aja biar sekali lahap. Nah, ini ada kulitnya juga. Kulitnya ini aku mau pakai juga karena kulit itu kalau dilumuri terigu jadi gurih banget. Kita potong-potong semua bagian daging ayamnya nih kayak gini ya. Aku pakainya ukuran segitu. Ini dia salah satu alasannya kenapa dinamai ayam popcorn, karena hidangannya itu terdiri dari potongan kecil ayam yang bisa sekali lahap dan dilapisi dengan tepung terigu ataupun bisa juga dilapisi dengan tepung roti lalu digoreng. Ini aku lagi potong yang beneran daging banget, jadi dagingnya ini ketebelan. Aku mau belah dua dulu biar nggak terlalu tebal. Terus udah gitu kita bisa belah dua lagi, potong dua lagi sampai ukurannya kecil sekali lahap. Awal mulanya tuh aku nggak tahu ini namanya ayam apa gitu, aku bikin-bikin aja gitu. Nah, setelah aku penasaran karena kan banyak banget kafe atau restoran yang nyajiin ayam kayak gini, jadi pas aku lihat, ih kok kayak ayam yang aku bikin di rumah ya. Dan ternyata pas aku cari tahu itu ada namanya, itu dia namanya ayam popcorn. Jadi selama ini tuh aku suka, tapi sayangnya aku nggak tahu namanya. Dan ternyata setelah aku cari tahu, oh itu namanya yang untuk kalian yang nggak mau repot-repot potong-potong filet kayak gini, ayam filet ini, dada filet ini udah tersedia, biasanya ada di supermarket atau minimarket. Oke, lanjut kita potong ayamnya sampai selesai. Dan ini dia ayam yang selesai aku filet, hasilnya segitu. Dan ini dia tulang yang sudah aku pisahkan. Ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan kaldu atau spatula, atau mau diikut dilumuri dengan tepungnya boleh ya, apalagi yang suka tulang jangan sampai dilewatkan. Oke, talenan cutting board kita singkirkan dulu ya, karena selanjutnya kita akan melumuri potongan daging ayam dengan terigu dan mencelupkannya ke dalam kocokan telur. Ada dua cara untuk mencelupkannya. Yang pertama, satu persatu potongan ayam dimasukin ke dalam kocokan telur satu persatu nih ya. Tapi aku mau masukin beberapa ayam dulu ke dalam telurnya biar nanti nggak repot bolak-balik. Ntar aku mau bawa dulu piring untuk nanti ayam yang sudah dilumuri terigunya. Biar nggak repot, kita persiapkan terlebih dahulu. Sebelum dimasukkan ke tepung terigu, pastikan si ayamnya itu udah tercampur dengan telurnya. Lalu setelah itu baru kita masukkan ke dalam tepung terigu. Kita comot si ayam, masukin ke kolam tepung. Lalu kita pijat-pijat lembut bagian daging ayamnya biar si terigunya itu nempel di ayamnya. Setelah itu masukkan ke piring yang sudah kita siapkan. Kalau kalian masih ragu, terus pijit-pijit dulu aja secara lembut biar si terigunya itu nempel. Terus masukin potongan daging ayam ke dalam kolam tepung, lumuri, pijit-pijit lembut, masukin ke piring, ambil lagi, lumuri, pijit-pijit, masukin piring, ambil lagi. Terus saja seperti itu untuk proses pelumuran terigunya. Oke, ada cara kedua agar ayam tidak repot dicelupkan ke dalam telur, yaitu dengan mengguyur daging ayam dengan telurnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita aduk-aduk dulu agar semua ayamnya itu telah dibasahi oleh telur. Lalu selanjutnya ulangi proses yang sama seperti tadi, lumuri ayam dengan terigu, lalu pijit-pijit. Setelah itu masukkan ke dalam piring, setelah itu ambil lagi, dan seterusnya seperti itu ya, sampai semua ayamnya selesai dilumuri oleh terigu. Nah, ini dia ayam yang sudah selesai dilumuri oleh terigu. Dan selanjutnya mari kita goreng. Kita nyalakan kompor dan panaskan wajan. Lalu jangan lupa untuk beri minyak. Untuk penggorengannya ini menggunakan minyak yang lumayan banyak agar si ayamnya itu tenggelam di dalam minyak ketika penggorengan. Setelah minyak panas, langsung masukkan saja ayamnya ke dalam minyak. Satu persatu kita masukkan. Nah, jangan lupa menggunakan api kecil. Jangan sampai kayak aku nih, karena aku apinya terlalu besar dan minyaknya terlalu panas. Jadi ada beberapa ayam yang udah matang duluan nih kayak gini. Tiba-tiba warnanya jadi coklat, tapi ini dipastikan matang. Jadi ini aku mau angkat dulu beberapa ayamnya agar tidak gosong. Nah, kita angkatin yang matang-matangnya. Terus karena di minyaknya itu ada sebagian, ada beberapa yang kosong, jadi mari kita tambahkan ayam-ayam yang mentahnya itu, kita celupkan lagi ke minyak agar si minyaknya itu terisi penuh oleh ayam-ayam tersebut, biar proses pematangannya pun hampir sama dan merata.
Untuk penggorengannya ini jangan terlalu banyak diaduk biar si terigunya itu nggak lepas-lepas. Nah, ketika emang si ayamnya udah terlihat agak kering, boleh kita aduk. Kita aduk sesekali, 2 kali atau sampai 3 kali, tapi pastikan jangan terlalu keras kita mengaduknya. Dan ketika memang warna ayam telah berubah menjadi seperti warna kekuningan seperti ini, artinya ayam sudah matang dan bisa kita jahit dan kita tiriskan. Nah, ketika nanti selesai penggorengan, jangan kaget kalau misalnya warna minyak berubah menjadi agak keruh seperti ini. Ini diakibatkan karena terigunya, dan nanti terigunya yang dikatel itu bisa disaring, dipisahkan dari minyaknya. Dan mari kita sambut, ini dia ayam popcorn. Ayam popcorn ini bisa dinikmati sebagai cemilan, bisa kita cocol dengan saus, mayones, atau misalnya diberi bubuk pedas, atau dimakan polos gini juga enak sih. Rasanya gurih, crunchy. Atau si ayam popcorn ini bisa dinikmati dengan nasi panas nih kayak gini. Pokoknya enak. Oke, daripada kita lihat yang makan, mending kita lihat resep. Mari kita cek resep, come on. Sekedar informasi, jadi harga yang aku cantumin adalah harga bahannya saja, tidak termasuk harga penyedap rasa, garam, minyak, dan lain-lain. Dan harga ini adalah harga asli pembelianku. Mungkin ada perbedaan harga di daerah kalian, dan ini hanya jadi patokan saja ya. Dan terima kasih sudah menonton.